Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Marilah Nana, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian diberikan kesehatan, sehat walafiat. Ya. Marilah berdoa mulai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat, ya, tetap semangat. Kali ini kita akan belajar subtema 2, masih dalam tema 7, ya, indahnya keragaman budaya negeriku, subtema 2. Tujuan belajar kali ini bahasa Indonesia, ya, kalian dapat mencermati teks bacaan yang disajikan, mampu menyebutkan informasi baru tentang orang Kanakes suku Baduy dengan tepat, serta mampu menyebutkan kata-kata sulit dan menuliskan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks dengan benar. IPAS mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar serta dapat menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis, dinamis dengan rinci. Ya. Pembelajaran 1. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku, bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Mari kita baca dan pahami. Orang Kanakes, si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kandan dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanakes. Dalam bahasa Sunda, orang berarti orang. Masyarakat Kanakes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanakes dalam atau Baduy dalam, sebaliknya kelompok Panamping dikenal sebagai Kanakes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanakes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikausi, dan Cibea. Masyarakat Kanakes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Uun. Uun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanakes. Kelompok Penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanakes dalam. Masyarakat Kanakes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Ya, ini contohnya adalah, ya, ini gambar rumah suku Baduy. Ya, kemudian mari kita berdiskusi. Adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Ya, Pak Guru bantu menjawab. Kesamaan cara hidup di suku yang dengan suku saya sama seperti suku Baduy luar yang sudah menggunakan teknologi dan alat elektronik. Kemudian perbedaannya ada pada suku bangsa Baduy dalam yang masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat elektronik, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta menggunakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Ya, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Ya, perhatikan. Mari perhatikan. Ya, kata sulit. Elektronik, artinya peralatan menggunakan listrik. Kemudian tradisi, kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan. Kemudian teknologi, kebiasaan. Oke, berikutnya, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Ya, Pak Guru bantu menjawab. Yang pertama, elektronik.
artinya peralatan menggunakan listrik. Kemudian tradisi, kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan. Kemudian teknologi, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, tentunya disertai dengan sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah transportasi, alat yang digunakan untuk bertransportasi. Ia terdiri dari mobil, motor, kereta api, pesawat, kapal laut, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Orang Kenekes si suku Baduy. Pokok pikiran paragraf pertama, di pegunungan Kendeng tinggal masyarakat adat suku Baduy. Yang kedua, pokok pikiran paragraf kedua, masyarakat Baduy dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangku dan Penamping. Ya, pokok pikiran paragraf ketiga, kelompok Kenekes dalam atau Baduy dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Pokok pikiran paragraf keempat, masyarakat Kenekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Ya, ceritakan hasil diskusi kelompok. Ya, ini apabila pada pembelajaran tatap muka, bandingkan dengan hasil diskusi. Ya, Pak Guru lanjutkan dari teks Orang Kenekes si suku Baduy. Kamu mengetahui Baduy suku Baduy, adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Ya, budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Orang Kenekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik, ya, seperti HP kalian, ya, seperti itu. Mari lakukan kegiatan di dalam kelas, ya, atau di rumah kalian. Tutup pintu dan jendela rumah kalian serta gorden jika ada. Nyalakan lampu kamar kalian dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang di rumah kalian? Padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam rumah kalian? Ya, catatlah hasil pengamatan kalian, ya, seperti itu. Berdasarkan kegiatan tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama. Ya, yang pertama, apa yang menyebabkan lampu menyala? Ya, lampu menyala karena mendapat aliran listrik. Yang kedua, apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Lampu tidak dapat menyala karena aliran arus listrik terputus atau diputus, kan ada on off, ya, seperti itu. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu akan menyala. Kalian bisa mencoba, Nana siapkan garis plastik, ya. Kedua, potong kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja, ya. Taruh kertasnya di permukaan meja, kemudian kalian, ini contoh andai kata penggaris, ini kalian gosok-gosokkan, ya, nanti seperti itu. Yang ketiga, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Setelah kalian gosok, dekatkan garis pada potongan kertas. Kalian bisa mencoba di rumah apa yang terjadi, ya. Kalian bisa mencatatkan. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas, ya. Ini nanti akan menempel, anak-anak. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif proton dan muatan negatif elektron. Dalam jumlah yang sama, saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik, ya. Kita pahami antara listrik statis dan listrik dinamis, anak. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis.
Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Bisa mencoba di rumah. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Listrik statis adalah listrik yang diam sementara pada suatu benda. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak atau mengalir. Ya, ini simpelnya seperti itu. Carilah contoh yang menunjukkan gejala listrik statis. Contoh listrik statis. Yang pertama, terbentuknya petir saat hujan. Kemudian gesekan kain sutra dengan kaca. Gesekan batang plastik dengan kain wol, percikan api pada ban truk dengan jalan raya. Kemudian, ayo renungkan apa yang kamu pelajari pada hari ini. Hari ini saya telah belajar tentang suku Baduy serta pengertian listrik statis dan listrik dinamis. Kemudian, mengapa budaya satu suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa lain? Karena setiap suku bangsa memiliki budaya dan cara hidup yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya letak geografis. Apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Ya, gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam media listrik. Ya, ini kerjasama dengan orang tua. Kalian bisa menanyakan suku bangsa ayah kalian, budaya, bahasa daerah ayah ibu, lagu dari daerah asal ayah ibu kalian. Ya, cukup sekian pertemuan pembelajaran pertama pada subtema 2 tema 7. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Ya, bisa japri. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.